Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit, Ibu Anggraini Mulwinda, serta teman-teman yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat berkumpul dan mengikuti pembelajaran Zoom pada siang hari ini. Kenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi mengenai aljabar Boolean dan beta Carnot atau GMAP. Namun sebelum masuk ke pembahasan, langkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, Azalia Saviola dengan akhiran NIM 025. Saya Sisi- Joshua Tirta dengan akhiran NIM 010. Saya Maramin Alvaro dengan akhiran NIM 030. Saya Muhammad Hidar Wafi dengan akhiran NIM 029. Perkenalkan, saya Citra Bujana Hasa dengan akhiran NIM 016. Saya Zubaidatun Nafisa dengan akhiran NIM 020. Saya Firsti Lina Fairuza dengan akhiran NIM 024. Baik, langsung saja kita masuk ke materi pembahasan yang akan dijelaskan pada rekan-rekan saya. Pengantar. Aljabar Boolean ditemukan oleh George Boolean pada tahun 1854. Boolean melihat bahwa himpunan dan logika proposisi mempunyai sifat-sifat yang serupa. Perhatikan kemiripan hukum-hukum aljabar logika dan hukum-hukum aljabar himpunan. Dalam buku The Law of Thought, Boolean memaparkan aturan-aturan dasar logika. Aturan dasar logika ini membentuk struktur matematika yang disebut aljabar Boolean. Aplikasi, contohnya perancangan rangkaian pensaklaran, rangkaian digital, dan rangkaian IT komputer. Definisi aljabar Boolean. Secara definisi, aljabar Boolean adalah sistem matematika yang digunakan untuk mengolah nilai 0 dan 1 atau benar atau salah. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner OR dan AND dan sebuah operator NOT. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka B tupel. Disebut aljabar Boolean jika untuk setiap A, B, C sama dengan B berlaku aksioma berikut. Yang pertama, identitas. Contohnya A tambah 0 sama dengan A. A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, komutatif. Contohnya A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Yang ketiga, distributif. Yang contohnya yang pertama, A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Yang kedua, A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C. Yang keempat, komplement. Untuk setiap A sama dengan B, terdapat elemen unik, yaitu A not sama dengan B, sehingga contohnya A tambah A not sama dengan 1, A kali A not sama dengan 0. Berhubung elemen-elemen B tidak didefinisikan nilainya, maka kita bebas menemukan anggota B dari angka dari huruf
dari itu, A sampai Z. Maka terdapat banyak sekali aljabar boolean. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, orang harus memperhatikan yang pertama elemen-elemen himpunan B. Yang kedua, kaidah aturan operator untuk dua operator biner dan operator linear. Yang ketiga, himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi empat aksioma di atas. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian subset dari aljabar boolean. Pada aljabar proposisi misalkan B berisi semua proposisi dengan N terubah. Kedua elemen unik berbeda dari B adalah P dan X atau true dan false. Operator biner N dan OR, operator linear not. Semua aksioma pada definisi di atas dipenuhi. Dengan kata lain, B, N, or not, F, T atau false dan true adalah aljabar boolean. Aljabar boolean dua nilai merupakan aljabar boolean yang sangat populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar dua nilai, B memiliki nilai 0 dan 1. Operator binernya yaitu plus dan kali, operator linearnya komplement. Kaidah untuk operator biner dan operator linear seperti di contoh A 0, B 0, A kali B sama dengan 0. A 0, B 1, A kali B sama dengan 0. A 1, B 0, A kali B sama dengan 0, dan seterusnya. A 0, B 0 sama dengan A tambah B sama dengan 0, dan seterusnya. A 0 sama dengan A komplement 1, A1 sama dengan A komplement 0. Keempat aksioma di atas dipenuhi. Ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau perubahan yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, kali, dan komplement. Contohnya yang pertama 0, 1, A, B, A tambah B, A kali B, A komplement kali B tambah C, A kali B komplement tambah A kali B kali C komplement tambah B komplement dan sebagainya. Hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama yaitu hukum identitas. Yang pertama A plus 0 sama dengan A. Yang kedua A kali 1 sama dengan A. Hukum ini menyatakan bahwa ada elemen identitas tertentu yang jika dioperasikan dengan sebuah variabel tidak akan mengubah nilai asli variabel tersebut. Yang kedua yaitu hukum dominasi. Yang pertama A kali 0 sama dengan 0. Yang kedua A plus 1 sama dengan 1. Kebalikan dari hukum identitas. Hukum ini menyatakan bahwa ada nilai tertentu yang sangat kuat sehingga mendominasi seluruh operasi membuat variabel A menjadi tidak relevan.
Terus ganti. Terus hukum idempoten. Yang Next, pertama A plus A sama dengan A. Yang kedua A kali A sama dengan A. Hukum ini menyatakan bahwa menggabungkan sebuah variabel dengan dirinya sendiri, baik melalui operasi OR maupun AND, tidak akan mengubah nilainya. Bisa menumpuknya sebanyak apapun, hasilnya tetap variabel itu sendiri. Selanjutnya yaitu hukum komplement. Yang pertama A plus A sama dengan 1, yang kedua AA sama dengan kosong. Hukum ini menjelaskan apa yang terjadi ketika sebuah variabel dioperasikan dengan kebalikannya sendiri. Jika A adalah 1, maka A adalah O dan sebaliknya. Next. next, next, next. Hukum-hukum aljabar Boolean. Dalam aljabar Boolean kita bekerja dengan dua nilai logika. O atau salah atau false, dan satu benar atau true. Operasi dasar yang digunakan biasanya dilambangkan dengan tanda tambah untuk operasi OR, tanda titik untuk operasi AND, dan tanda petik atau garis atas untuk operasi NOT atau komplement. Yes. Terus, Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum dalam aljabar Boolean, yaitu hukum komutatif, asosiatif, distributif, dan hukum De Morgan. Hukum-hukum ini digunakan untuk membantu menyederhanakan ekspresi Boolean. Lanjut. 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 Next. 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 Yang pertama, ada hukum komutatif. Hukum komutatif sendiri itu artinya menyatakan bahwa urutan variabel tidak mempengaruhi hasil operasi. Dengan rumus yang pertama ada A plus B sama dengan B plus A. Yang kedua ada A kali B sama dengan B kali A. Dengan contoh, misal A itu 1 dan B itu 0. Maka yang pertama A plus B, B plus A itu kayak 1 plus 0, 0 plus B, 0 plus 1, maaf. Jadi hasilnya 1 sama dengan 1. Yang kedua ada perkalian. A kali B sama dengan B kali A. Jadi 1 kali 0, 0 kali 1 sama dengan 0 sama dengan 0. Terus ada hukum asosiatif. Hukum asosiatif sendiri artinya menyatakan bahwa cara pengelompokan variabel tidak mempengaruhi hasil operasi. Dengan rumus 1 A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Kemudian yang kedua, A dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Dengan contoh, misal A itu 1, B itu 0, C itu 1. Maka yang pertama, A plus dalam kurung B plus C sama dengan A plus B plus C. Atau 1 ditambah dalam kurung 0 tambah 1 sama dengan dalam kurung 1 plus 0
plus 1. Dengan hasil 2 sama dengan 2. Terus yang kedua, A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C. Atau 1 dalam kurung 0 kali 1 sama dengan dalam kurung 1 kali 0 kali 1 yang dengan hasil 0 sama dengan 0. Kemudian ada hukum distributif, yaitu hukum yang menyatakan bahwa variabel di luar kurung dapat didistribusikan ke variabel di dalam kurung. Dengan rumus yang pertama, A, B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Dan yang kedua, A plus dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A plus B kali A plus C. Contohnya, misal A itu 1, B itu 0, C itu 1. Maka pertama, A kali B plus C sama dengan A kali B plus A kali C. Dengan arti 1 dikali 0 plus 1 sama dengan 1 dikali 0 ditambah 1 kali 1. Hasilnya 1 sama dengan 1. Yang kedua, A plus B kali C sama dengan A plus B dikali A plus C. Dengan angka 1 plus 0 kali 1 sama dengan 1 tambah 0 dikali 1 tambah 1. Hasilnya 1 sama dengan 1. Terakhir, berikutnya hukum De Morgan. Hukum De Morgan artinya digunakan untuk mengubah bentuk komplement dari operasi AND dan OR. Rumusnya itu ada yang pertama, A plus B not sama dengan A not B not. Yang kedua, A kali B not sama dengan A not plus B not. Contohnya, misal A itu 1, B itu 0. Maka, yang pertama, A plus B not sama dengan A not B not. Jadi 1 tambah 0 not sama dengan 0 kali 1. 1 not sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Nah, terakhir yang kedua, A kali B not sama dengan A not plus B not. Kurung 1 kali 0 not sama dengan 0 plus 1. 0 not sama dengan 1, 1 sama dengan 1. Tambahannya ada hukum involusi. Hukum involusi itu menyatakan bahwa komplement dari komplement suatu variabel akan kembali ke variabel semula dengan rumus A komplement sama dengan A. Misalnya A itu 1, maka A komplement sama dengan A. Hasilnya itu kayak 1 komplement sama dengan 1, terus dikomplementkan lagi jadinya 0 komplement sama dengan 1, dan hasilnya 1 sama dengan 1. Yang terakhir ada hukum penyerapan. Hukum penyerapan itu menunjukkan bahwa suatu variabel dapat menyerap variabel lain dalam operasi tertentu. Rumusnya itu ada yang pertama A plus A kali B sama dengan A. Yang kedua A kali A plus B sama dengan A. Contohnya di misalan aja A itu 1, B itu 0. Maka yang pertama A plus A kali B sama dengan A. 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 1, dan hasilnya 1 sama dengan 1. Yang kedua, A dikali A plus B sama dengan A. 1 dikali 1 tambah 0 sama dengan 1, dan ya hasilnya 1 sama dengan 1. Lanjut, Mas. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait bentuk kanonik. Jadi bentuk kanonik itu merupakan cara menulis fungsi boolean dengan bentuk yang lengkap dan standar. Nah, bentuk kanonik ini memiliki dua jenis. Yang pertama ada SOP atau sum of product, dan yang kedua adalah POS atau product of sum. Next.
Nah, SOP ini merupakan bentuk dari minterm. Minterm itu bisa kita buat dengan cara ketika kita telah membuat tabel atau gerbang logika, di situ kita akan melihat output yang hasilnya 1. Kemudian variabel atau input yang 0 itu dinotkan, kemudian semua variabel di-OR-kan. Contohnya seperti X, NY, NZ di-OR-kan dengan X, NY not, NZ. Nah, minterm ini lambangnya M kecil. Sedangkan untuk POS itu merupakan bentuk dari maxterm. Cara membuat maxterm sendiri itu kita dapat melihat output 0, kemudian variabel atau input yang hasilnya 1 dinotkan dan semua variabel di-N-kan. Contohnya seperti X or Y or Z di-N-kan dengan X or Y or Z. Next. 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 Maxterm ini dilambangkan dengan M besar. Next. 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 Nah, di sini kan ada literal lengkap dan literal tidak lengkap. Jadi, literal lengkap dan literal tidak lengkap ini merupakan syarat dari minterm dan maxterm. Literal lengkap ini merupakan semua variabel yang muncul dalam satu suku. Jadi, seperti kayak di soal ada X, Y, Z. Nah, di situ kalau kita mau cari minterm dan maxterm itu harus ada literal lengkapnya. Harus ada X, Y, dan Z. Sedangkan literal tidak lengkap itu ada variabel yang tidak muncul. Seperti kalau contoh X, Y, Z yang muncul hanya X dan Y. Sekian, terima kasih. Baik, selanjutnya penyederhanaan fungsi boolean. Menyederhanakan fungsi boolean itu artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalennya tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Contoh f x y sama dengan x not y tambah x y not tambah y not. Disederhanakan menjadi f x, y sama dengan x not plus y not. Lalu dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean, fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana menggunakan jumlah gerbang logika yang lebih sedikit. Selanjutnya, peta Carnot. Peta Carnot atau sering disebut dengan key map merupakan metode grafis yang digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Berbeda dengan metode aljabar boolean yang menggunakan banyak aturan dan perhitungan simbol. Peta Carnot atau key map ini menggunakan diagram berbentuk kotak-kotak sehingga proses penyederhanaan menjadi lebih mudah untuk dilihat secara visual. Metode ini bekerja dengan menyusun semua kemungkinan kombinasi nilai variabel logika ke dalam sebuah peta atau tabel khusus. Kemudian nilai keluarannya
keluaran fungsi ditempatkan pada kotak yang sesuai. Setelah itu, kotak-kotak yang bernilai 1 dapat dikelompokkan sehingga kita bisa mendapat bentuk fungsi boolean yang lebih sederhana. Dengan kata lain, Keymap ini membantu kita melihat pola dalam fungsi boolean sehingga penyederhanaan dapat dilakukan dengan lebih cepat dan lebih sistematis. Di situ bisa dilihat tiap kotak dikatakan bertetangga jika minterm dan minterm, maxim dan minterm yang mempresentasikannya berbeda hanya satu buah literal. Oke, selanjutnya, keymap yang paling sederhana adalah keymap dengan dua variabel. Misalnya, variabel A dan B. Karena setiap variabel memiliki kemungkinan nilai yaitu 0 dan 1, maka terdapat 4 kombinasi nilai pada tabel kebenaran. Oleh karena itu, keymap dua variabel terdiri dari 4 sel yang biasanya disusun dalam bentuk tabel 2x2. Setiap sel pada keymap merepresentasikan satu kombinasi nilai variabel A dan B. Nilai output dari tabel kebenaran kemudian dimasukkan ke dalam sel yang sesuai. Setelah semua nilai dimasukkan, kita dapat mulai mengelompokkan nilai satu yang berdekatan secara horizontal atau vertikal untuk mendapatkan bentuk persamaan yang lebih sederhana. Next. Selanjutnya, keymap 3 variabel. Jika terdapat 3 variabel, misalnya A, B, dan C, maka jumlah kombinasi pada tabel kebenaran menjadi 8 kombinasi. Karena itu, keymap 3 variabel terdiri dari 8 sel. Pada keymap 3 variabel, baris atau kolom biasanya disusun menggunakan kode Gray, yaitu urutan kombinasi yang hanya berbeda satu variabel antara dua sel yang berdekatan, misalnya 00, 01, 11, 10. Penyusunan ini bertujuan untuk memudahkan proses pengelompokan nilai yang sama. Proses penggunaannya tetap sama, yaitu memasukkan nilai output dari tabel kebenaran ke dalam keymap, kemudian mengelompokkan nilai satu yang berdekatan dalam kelompok berjumlah 1, 2, atau 4 sel. Next. Kemudian keymap 4 variabel. Misalnya variabel A, B, dan A, B, C, dan D. Dengan 4 variabel, jumlah kombinasi pada tabel kebenaran menjadi 16 kombinasi. Oleh karena itu, keymap yang digunakan terdiri dari 16 sel yang biasanya disusun dalam bentuk 4x4 kotak. Pada keymap 4 variabel, 2 variabel biasanya ditempatkan pada baris dan 2 variabel lainnya pada kolom. Seperti pada keymap sebelumnya, urutan yang digunakan tetap mengikuti kode Gray, agar setiap sel yang berdekatan hanya memiliki satu perubahan variabel. Dalam keymap 4 variabel, proses pengelompokan nilai 1 dapat dilakukan dalam kelompok yang lebih besar, yaitu 1, 2, 4, atau 8 sel yang berdekatan. Semakin besar kelompok yang terbentuk, maka persamaan boolean yang dihasilkan akan semakin sederhana. Next. Oke, cara mengisi peta Karnaugh. Ini menggunakan kotak yang menyatakan midterm diisi 1, sisanya diisi 0. Next. Next. Oke, cara pengisian keymap dari tabel kebenaran. Langkah-langkahnya, yang pertama kita buat tabel kebenaran dari fungsi logika yang akan dianalisis. Kemudian kita tentukan jumlah variabel yang digunakan, karena jumlah variabel akan menentukan bentuk keymap. Kemudian bentuk keymap sesuai jumlah variabel. Masukkan nilai fungsi output dari tabel kebenaran ke dalam sel keymap yang sesuai dengan kombinasi variabelnya. Setelah semua nilai dimasukkan, langkah berikutnya adalah mengelompokkan sel yang bernilai 1 untuk memperoleh bentuk persamaan yang lebih sederhana. Dengan cara ini, keymap menjadi alat visual yang memudahkan kita untuk melihat hubungan antar kombinasi variabel.
Oke, selanjutnya yaitu teknik penyederhanaan fungsi boolean dengan peta Kirchhoff. Eh, Penggunaan peta Kirchhoff ini untuk penyederhanaan fungsi boolean dilakukan dengan cara menggabungkan kotak-kotak yang bernilai satu dan saling bersisian. Kemudian kelompok kotak yang bernilai satu dapat membentuk sebuah pasangan, yaitu yang berisi dua, kemudian kuat ada yang berisi 4 dan oktet yang berisi 8. Next. Di sini menunjukkan contoh yang berpasangan, yaitu ketika ada dua angka satu yang bersampingan, di sini menandakan sebuah pasangan. Next. Bentuk kuat satu yaitu ketika dia membentuk sejajar yang berisikan 4 angka yang sama. Next. Untuk kuat bentuk kedua, yaitu angka yang sama yang membentuk sebuah persegi. Next. Nah, untuk oktet, yaitu dengan peta yang menggambarkan ada 8 angka di dalamnya yang kemudian dijadikan satu. Next. Contoh keempat. Kedua. Di sini kita mengambil contoh penyederhanaan kedua, yaitu setelah memasukkan angka-angkanya ke dalam tabel, kita melihat ada WX dan YZ. Kemudian atur pengelompokan yang dimulai dari pair, kuat, dan oktet tadi, sehingga membentuk pasangan kuat dan oktet. Untuk pair dua kotak, kita menghilangkan satu variabel yang berbeda. Contoh, jika kita mengelompokkan kotak WX YZ yang berisikan 1111 dan WX YZ aksen yang 1110, maka variabel Z berubah dari 1 ke 0. Maka Z dibuang. Hasil tinggal W, X, dan Y. Kemudian kuat yaitu 4 kotak tadi menghilangkan dua variabel yang berbeda. Contoh, jika 4 kotak membentuk persegi, maka biasanya dua variabel akan berubah nilainya dan langsung tereliminasi. Kemudian untuk yang oktet yang berisikan 8 anggota angka menghilangkan 3 variabel, maka dengan hasil hanya menyisihkan satu variabel saja. Untuk contohnya, fungsi yang memiliki nilai 1 di beberapa titik, kemudian ketika ada yang memiliki angka 1 di baris ketiga, di mana WX sama dengan 11 secara penuh dari kolom pertama sampai ke 4. Kemudian identifikasi kelompok, keempat angka 1 tersebut membuat quote untuk seluruh baris tersebut, nilai W sama dengan 1 dan X sama dengan 1. Di sini nilainya tidak berubah. Kemudian ada di sisi YZ, dari kolom pertama hingga kolom keempat, ada kombinasi YZ berubah dari 00, 01, 11, dan 10, yaitu Y berubah, ada yang menjadi 0, 0 dan ada yang menjadi 1, begitupun yang Z. Sehingga hasilnya
menunjukkan bahwa F W F dalam kurung W X Y Z sama dengan Z plus XY plus W X aksen dan Y aksen. Next ke apa namanya? Don't care, don't care. Keadaan don't care. Keadaan don't care itu sebuah kondisi nilai berupa ubah yang tidak diperhitungkan oleh fungsinya. Biasanya ditandakan dengan tanda X. Artinya nilai satu atau nol dari pengubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contoh, peraga digital angka desimal 0 sampai 9, jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan sama dengan 4 bit. Bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai. Next. Nah, di sini contohnya, ketika angkanya dimulai dari 0 sampai 9, dilanjutkan 10 sampai 15 tadi, yang akhirnya ditandai dengan tanda X. Itu disebut don't care. Dalam penyederhanaan peta Kirchhoff yang mengandung keadaan don't care, ada dua hal penting sebagai pegangan. Yang pertama, kita anggap semua nilai don't care tadi yang dengan tanda X sama dengan satu, dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka satu termasuk tanda X tersebut. Kemudian yang kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0. Dengan cara ini, keadaan-keadaan X telah dimanfaatkan semaksimal mungkin dan kita boleh melakukannya secara bebas. Next. Next. Contohnya di sini ketika ada tanda X di sini yang menandakan don't care, kita misalkan saja apa ya? Kita misalkan menjadi angka satu sehingga kita masukkan ke dalam kelompok ini sehingga menjadi sebuah penyederhanaan. Next. Wis, wis. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga pemaparan yang kita berikan cukup bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.